Sepak bola modern mengajarkan satu dogma. Bakat besar harus berakhir di panggung terbesar. Ballon d'Or, Liga Champions, sejarah. Tapi bagaimana jika seseorang menolak semua itu? Bagaimana jika dengan mata terbuka dan kesadaran penuh, ia justru berjalan menjauh dari apa yang dunia sebut sebagai takdir? Oscar dos Santos Emboaba Jr. melakukan itu. Your goal. No comprendo. Golazo. Beautiful or no beautiful? Me? Golazo. Golazo. English, please. Beautiful. Sebagian menyebutnya pengkhianat bakat. Sebagian menyebutnya korban uang. Namun sedikit yang benar-benar bertanya, siapa Oscar sebelum semua label itu ditempelkan? Karena sebelum ia menjadi simbol runtuhnya China Super League, sebelum ia menjadi kontroversi global, Oscar adalah seorang anak yang hidupnya sudah hancur jauh sebelum sorotan datang. Simak kisahnya. Americana, Sao Paulo. Sebuah kota kecil sekitar 130 km dari ibu kota negara bagian. Bukan Rio yang glamor, bukan Salvador yang penuh warna. Ini adalah Brazil yang sesungguhnya. Tempat di mana sepak bola bukan sekedar mimpi, tapi satu-satunya jalan keluar. Oscar lahir pada 9 September 1991. Keluarganya sederhana. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas ketika Oscar baru berusia 3 tahun. Ibunya, Sueli, tiba-tiba harus membesarkan Oscar dan kedua saudara perempuannya sendirian. Dia mencari nafkah dengan menjual pakaian dari rumahnya. Tidak ada dukungan, tidak ada cadangan. Hanya kerja keras dan harapan bahwa anak-anaknya bisa lolos dari kemiskinan. Seperti jutaan anak Brazil lainnya, Oscar bermain bola di jalanan. Tidak ada sepatu mahal, tidak ada lapangan hijau sempurna. Hanya bola, imajinasi, dan rasa lapar untuk keluar dari kehidupan yang sulit. Tapi ada yang berbeda dari Oscar. Menurut The Guardian, pelatih pertamanya di klub lokal menceritakan, sejak usia 8 tahun, Oscar bermain seperti orang dewasa. Tidak terburu-buru, selalu tenang, dan selalu tahu kapan harus melepas bola. Ketenangan itu yang akan menjadi ciri khasnya kelak. Bukan datang dari kebahagiaan, tapi dari pemahaman dini tentang tanggung jawab. Sepak bola bukan lagi permainan. Ini adalah penyelamat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dicintainya. Bertahun-tahun kemudian, ketika dunia mengkritiknya karena memilih uang, Oscar akan mengatakan sesuatu yang sederhana namun menusuk. Semua pemain sepak bola ingin menghasilkan uang untuk membantu keluarga mereka. Kalimat itu bukan pembelaan. Itu adalah fakta hidupnya. Pada usia 13 tahun, Oscar bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC, salah satu pabrik bakat terbaik di Brazil. Ini adalah tempat yang melahirkan Kaká, Casemiro, hingga Antony. Di Sao Paulo, Oscar bukan hanya berbakat, dia luar biasa. Tapi ada komplikasi. Pada 2008, sebuah sengketa kontrak dengan Sao Paulo membuatnya pindah ke internasional. Pihak Oscar mengklaim
Sao Paulo tak membayar gajinya seperti yang dijanjikan. Dan bersama internasional, dia mencuri perhatian. Disinilah namanya meledak. Dia berhasil mencetak 10 gol di Liga dan mendapat pujian luar biasa dari pers Brazil. Majalah Plakar bahkan membuat sebuah edisi tentangnya dan menjulukinya Xavi dari padang rumput. Ini mungkin berlebihan, tapi Oscar memang sulit dibandingkan dengan siapapun. Meski dia bukan gelandang pengatur tempo seperti Xavi, bukan juga playmaker murni, meskipun sering mengenakan nomor 10. Dia pemain hybrid. Mahir mengontrol bola, cerdas bergerak ke kotak penalti, tapi juga merusak pergerakan lawan dan teliti secara taktis. Dia melakukan pressing dengan sangat agresif. Dia membuat semua yang ada di sekitarnya mengalir. Lalu datang momen yang mengubah segalanya. Piala Dunia U20 tahun 2011 di Kolombia. Brazil, dipimpin oleh Oscar, meraih trofi. Ia mencetak gol di final melawan Portugal dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sekaligus pencetak gol terbanyak. FIFA mencatatnya sebagai salah satu talenta terbaik di generasinya. Nama Oscar waktu itu disejajarkan dengan Neymar, Philippe Coutinho, dan Lucas Moura. Dunia Eropa mulai melirik, tapi satu klub bertindak lebih cepat dari yang lain, dan itu adalah Chelsea. Chute pro gol! Ao direito, camisa 10 que estava no lance. Olha o Oscar, contra-ataque do Internacional. Já dentro da área, Oscar passou pela marcação, bateu pro gol, feito! Juli 2012, Oscar dos Santos Emboaba Junior menandatangani kontrak dengan Chelsea senilai 25 juta pound. Ia baru berusia 20 tahun. Ini bukan transfer biasa. Chelsea baru saja memenangkan Liga Champions dengan cara yang mustahil, mengalahkan Bayern Munchen di kandangnya sendiri. Roman Abramovich ingin membangun dinasti. Oscar adalah bagian dari revolusi itu. Bersama Eden Hazard dan Juan Mata, Oscar membentuk trio kreatif yang seharusnya mendominasi Eropa selama bertahun-tahun. Di musim pertamanya, Oscar mencetak 12 gol. Pada usia 21 tahun, ia sudah menjadi pemain kunci tim yang berkompetisi di 4 kompetisi sekaligus. Tapi ada masalah yang perlahan muncul. Oscar adalah pemain yang sangat bergantung pada sistem. Ia bukan Hazard yang bisa menciptakan sesuatu dari nol. Ia bukan Lampard yang bisa mencetak 20 gol per musim. Ia adalah orkestrator, pemain yang membuat tim lebih baik, bukan membuat dirinya terlihat lebih baik. Dan pemain seperti itu membutuhkan manajer yang tepat. Ketika Jose Mourinho kembali ke Chelsea pada 2013, Oscar menemukan rumahnya. Mourinho menyukai pemain seperti Oscar. Dia cerdas, defensif ketika dibutuhkan, disiplin taktis, dan tidak egois. Musim 2014-2015, Chelsea menjuarai Premier League. Oscar bermain nyaris di semua pertandingan. Dia juga menjadi pemain inti yang selalu diandalkan negaranya di Piala Dunia 2014 dan mendapat pujian dari pendahulunya seperti Zico dan Kakak. Tapi di mata publik, ia mulai memudar. Hazard adalah bintang, Diego Costa adalah pahlawan, dan Oscar, ia menjadi pemain penting yang tidak terlihat. Statistiknya memang tidak mencolok, menghasilkan rata-rata 5-8 gol per musim, dengan rata-rata 7 hingga 10 assist. Tapi siapapun yang mengerti sepak bola tahu, Oscar membuat sistem Mourinho berfungsi. Masalahnya,
Dunia tidak menghargai pemain seperti itu. Tepatnya di pertengahan Desember 2015, Mourinho dipecat. Antonio Conte datang, lalu membawa sistem yang berbeda. Oscar terpinggirkan. Dalam beberapa wawancara di kemudian hari, dia memang mengungkapkan dia tak suka duduk di bangku cadangan. Waktu itu, ada klub-klub besar yang menginginkannya. Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan. Oscar hampir bergabung dengan Atletico, tapi Chelsea menolak menjual kecuali dengan harga setidaknya 50 hingga 60 juta euro. Dan tidak ada yang mau membayar sebanyak itu. Lalu, datang tawaran dari tempat yang tak terduga. 21 Desember 2016, Chelsea mengumumkan bahwa Oscar dos Santos telah menandatangani kontrak dengan Shanghai SIPG senilai 60 juta euro. Ia akan menjadi pemain termahal dalam sejarah Chinese Super League. Gajinya 24 juta euro per tahun setelah pajak, naik setidaknya 400% dari gajinya di Chelsea. Itu menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola, melampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi pada saat itu. Media sosial meledak. Banyak penggemar Chelsea merasa dikhianati. Penggemar Brazil menyebutnya pengkhianat Selecao. Dunia sepak bola melihatnya sebagai simbol dari akhir ambisi. Antonio Conte bahkan mengatakan dengan nada peringatan, pasar Tiongkok ini adalah ancaman, bukan hanya bagi Chelsea, tapi bagi semua klub di dunia. The Chinese market is a danger for all teams in the world, not only for Chelsea but for all teams in the world. Tapi ada satu suara yang berbeda, yaitu dari Oscar sendiri. Dalam wawancara dia mengatakan dengan tenang, Cina memiliki kekuatan finansial yang luar biasa dan terkadang memberikan tawaran yang sulit ditolak. Ketika aku memutuskan untuk datang ke sini, aku lebih memikirkan keluargaku daripada karirku. Ini bukan tentang keserakahan. Ini tentang keputusan rasional seorang anak dari Americana yang tumbuh dalam kemiskinan, yang kehilangan ayahnya terlalu cepat, dan yang tahu bahwa karir sepak bola tidak bertahan selamanya. Dunia olahraga penuh dengan kisah tentang kekayaan yang dihamburkan. Uang menghilang dengan cepat. Pesepak bola Brazil seringkali akhirnya harus menghidupi jaringan besar kerabat dan teman-teman mereka. Terkadang, lebih banyak angka, tentu lebih baik. Dan pada saat itu, Oscar tampak cukup yakin bahwa itu hanya sementara. Aku berharap dalam 2 atau 3 tahun ke depan, aku bisa kembali ke tim besar di Eropa. Yang paling kusukai adalah bermain di level tinggi. Aku masih muda, aku bisa kembali. Tapi dia tidak pernah kembali. Januari 2017, Oscar tiba di Shanghai, bukan sebagai pemain asing biasa, melainkan sebagai simbol ambisi besar Chinese Super League untuk menantang peta kekuatan sepak bola dunia. Saat itu, CSL sedang berada di puncak hype. Shanghai SIPG membangun skuad Galaxy bersama Hulk, Elkeson, dan kemudian Marco Arnautovic. Namun pusat gravitasi tim tetap satu nama, Oscar. Semua mata tertuju padanya, dan dia tidak pernah lari dari sorotan itu. Musim pertamanya langsung membungkam keraguan. 11 gol dan 13 assist dari 28 pertandingan liga. Setahun kemudian, ia memimpin Shanghai SIPG meraih gelar Chinese Super League pertama dalam sejarah klub, sambil mencatat 12 gol dan 19 assist.
Sebuah performa yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Dengan jarak kualitas yang terasa jelas dibanding siapapun di sekitarnya. Vitor Pereira, pelatihnya saat itu mengatakan, ketika Oscar berada dalam performa terbaik, ia mampu mengubah arah pertandingan sendirian. Karena kualitasnya memang berada di level yang berbeda. Sikap dan mentalitasnya terus dipuji. Semua mata selalu tertuju padanya setiap hari, dan Oscar memikul beban itu dengan kesadaran penuh. Ia mudah dilatih, berpikiran terbuka, sangat profesional. Ketika ia menaikkan standar, seluruh tim ikut terangkat. Yang menarik, tak pernah muncul kecanggungan di ruang ganti soal status dan gaji. Oscar benar-benar menjadi bagian dari tim, dan para pemain Tiongkok memahami bahwa kehadirannya justru membuat mereka berkembang. Di luar lapangan, kehidupannya pun stabil. Keluarganya menetap dan bahagia di Shanghai. Anak-anaknya bersekolah dengan baik. Lingkar pertemanannya tumbuh. Pereira bahkan mengatakan, jika Oscar tidak benar-benar menikmati hidupnya di sana, ia tidak mungkin bertahan selama itu. Antara 2017 hingga 2024, Oscar mencatat 60 gol dan 96 assist dalam 197 pertandingan. Berkali-kali dinobatkan sebagai pemain asing terbaik CSL, menjadi kapten tim, ikon klub, dan legenda lokal. Di Shanghai, Oscar diperlakukan seperti raja. Namun di balik semua dominasi itu, tetap ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang. Apakah semua ini cukup? Desember 2019, Oscar menandatangani perpanjangan kontrak 5 tahun dengan Shanghai SIPG, yang kemudian dikenal sebagai Shanghai Port. Dari sisi timing, itu adalah keputusan yang nyaris sempurna. Karena hanya sebulan kemudian, pemerintah Tiongkok memberlakukan batas gaji pemain asing maksimal 3 juta euro per tahun. Liga yang sebelumnya penuh bintang mendadak runtuh dari dalam. Hulk pergi, Tevez pergi, Paulinho pergi, Witsel pergi. Deretan nama besar yang dulu menjadikan CSL panggung global menghilang satu persatu. Tapi Oscar tetap di sana. Dengan gaji masih sebesar 24 juta euro per tahun. Sebagai satu-satunya bintang sejati yang masih bertahan. CSL pun berubah wajah. Dari liga penuh elit Eropa dan Amerika Selatan, menjadi liga dengan nama-nama yang tak lagi bergema. Semua pemain penting telah pergi. Semua sorotan telah padam. Semua, kecuali satu sosok, Oscar. Dan justru di titik itulah muncul pertanyaan paling mengganggu dalam karirnya. 4 gelar liga, dominasi absolut, status legenda lokal. Namun hampir tak ada orang di luar Asia yang benar-benar melihatnya bermain selama 7 tahun terakhir. Seorang pemain yang menjadi starter Brazil di setiap laga Piala Dunia 2014. Bahkan tidak pernah dipanggil lagi ke tim nasional sejak meninggalkan Chelsea. Oscar sendiri mengakui, kepindahannya ke Cina berarti keluar dari pusat perhatian. Ia sadar dan butuh waktu lama untuk menerima itu. Berkali-kali ia melihat daftar pemain yang dipanggil timnas Brazil dan merasa dirinya masih berada di level itu, bahkan lebih baik dari sebagian nama yang masuk skuad. Namun prasangka terhadap pemain yang bermain di CSL terlalu kuat. Kepindahannya justru menjadi tembok. Sesekali, pintu itu hampir terbuka kembali. Awal 2023, Flamengo mencoba meminjamnya. Vitor Pereira, pelatih yang paling memahami Oscar, ingin membawanya pulang.
Negosiasi nyaris berhasil. Namun pihak klub di Cina menolak. Mereka takut kehilangan pemain yang telah menjadi wajah liga. Takut Oscar merasakan kembali atmosfer sepak bola Brasil dan tak ingin kembali. Setahun sebelumnya, Barcelona juga sempat menunjukkan minat. Oscar tampak berminat, tapi minat itu tak pernah menjadi kenyataan. Tak ada transfer, hanya waktu yang terus berjalan. Kontraknya berakhir di penghujung 2024. Usianya 33 tahun. Mimpi untuk kembali mengenakan seragam Brazil telah lama menguap. Oscar memilih kembali ke Sao Paulo, menandatangani 3 tahun kontrak. Namun di awal Desember 2025, karena alasan kesehatan, dia memutuskan pensiun. Mudah menghitung berapa banyak uang yang dihasilkan Oscar. Yang jauh lebih sulit adalah menilai apakah semua itu sepadan dengan 8 tahun menjauh dari panggung elit. Bagi banyak orang, Oscar akan selalu menjadi what if terbesar sepak bola modern. Bagaimana jika ia bertahan di Chelsea? Bagaimana jika ia mengejar Liga Champions, Ballon d'Or, atau menjadi seorang legenda? Tapi mungkin pertanyaannya memang keliru sejak awal. Oscar tidak pernah berjanji menjadi legenda dunia. Ia hanya memilih melindungi hidupnya dan keluarganya. Dan pilihan itu ia jalani sepenuhnya. Ia bukan kisah tentang bakat yang terbuang. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua pemain bermimpi untuk menjadi legenda. Sebagian hanya ingin hidup dengan tenang dan bermartabat. Di era ketika sepak bola memeras tubuh dan pikiran demi trofi dan citra, Oscar memilih jalan lain. Ia tidak akan disandingkan dengan Messi atau Ronaldo. Namanya mungkin tak abadi dalam sejarah. Namun ia hidup tanpa penyesalan besar. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang jarang dibicarakan. Kita sering memaksa pemain menjadi pahlawan dalam narasi kita. Oscar menolak narasi itu. Ia adalah anak yang tumbuh dengan luka. Belajar bahwa bakat tak selalu menjamin keamanan hidup. Maka ia memilih keluarga di atas kejayaan. Memilih realitas di atas mitos. Dan memilih kehidupan ketimbang memaksa harus menjadi legenda. Dia memang mengorbankan sebagian karirnya, tapi itu bukan tragedi. Itu sebuah keputusan sadar. Oscar dos Santos Emboaba Junior bukan legenda, bukan pula kegagalan. Hanya seorang manusia yang memilih jalannya sendiri. Dan dalam dunia yang terobsesi pada trofi dan warisan, mampu memilih takdir sendiri dengan mata terbuka, mungkin justru bentuk keberanian tertinggi.